Oh, itu sudah nyaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiona. Kakaknya bisa panggil saya Kak Vio, Mbak Vio, atau nyaman kakaknya aja. Di sini saya sebagai konselor yang akan mendampingi kakaknya dalam sesi konseling kali ini. Silakan kakaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fia. Oke, baik Kak Vio. Gimana nih Kak Vio? Perjalanan hidup sih, apakah ada kendala mungkin nih di perjalanan? Tadi sih nggak ada ya Mbak. Mungkin karena masih pagi ya, jadi nggak terlalu gimana-gimana juga. Enggak, lalu kalau boleh tahu nih kesibukannya Kak Via ini akhir-akhir ini apa? Kesibukan sih pada umumnya mahasiswa ya Mbak, kuliah, organisasi, enggak seperti itu aja sih. Oke, jadi kakaknya mahasiswa ya Kak ya? Nah, kalau boleh tahu lagi kuliah di mana? Aku kuliah di UNESA. Oh, di Unesa. Berarti kakaknya kalau di Unesa ini merantau atau memang kakaknya asli di Surabaya? Kebetulan aku asli Surabaya sih. Asli Surabaya. Oke. Gimana Kak? Jadi mahasiswa apakah mungkin ada struggle yang mungkin kakak alami? Tentunya ada ya, ada struggle gitu. Apalagi pada tahun-tahun awal gitu kan, karena masih proses adaptasi. Mungkin kalau sekarang ya udah mulai kebiasaan, sudah udah terbiasa sama lingkungannya. Tapi masih buat struggle itu pasti masih ada. Oke. Lalu sebelum apakah kakak Via melakukan sesi konseling? Kebetulan belum pernah sih kayaknya berangkat. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal terkait sesi konseling yang kita lakukan pada hari ini ya Kak ya. Sesi konseling pada hari ini akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit ke depan. Jika nanti waktunya tidak cukup, itu mungkin kita bisa jadwalkan kembali untuk sesi konseling berikutnya. Lalu Kak Via tenang aja. Dalam sesi konseling yang kita lakukan ini bersifat rahasia dan saya harap Kak Via dapat terbuka dan nyaman menceritakan permasalahan atau apa yang Kak Via alami itu kepada saya. Lalu nih, Kak Via mengikuti sesi konseling pada hari ini, apakah ada paksaan dari orang lain atau memang kesukarela dari diri Kak Via sendiri? Secara sukarela. Oke, baik. Lalu jika nanti saat Kak Via menceritakan masalah Kak Via, saya harap Kak Via tidak menyakiti diri Kak Via, tidak menyakiti diri saya, ataupun merusak barang-barang yang ada di sekitar Kak Via pada saat ini ya Kak ya. Apakah ada yang ingin Kak Via tanyakan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Sekarang nggak ada sih. Oke, baik. Kalau ada, gimana nih Kak kabar Kak Via hari ini? Sebenarnya buat hari ini sih bisa dibilang biasa aja, cuman ya untuk hal yang aku ceritakan itu terkait hari-hari sebelumnya. Ya, jadi yang mau Kak Via ceritakan ini ada kaitannya dengan beberapa hari yang lalu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya tuh seperti apa? Sebenarnya aku bingung sih Kak ya, apa ya, emosi atau perasaan yang mungkin ini gimana gitu. Dan sebenarnya kayak merasa capek juga sih, kayak akhir-akhir itu tidur saya itu kayak terganggu gitu. Dan itu bisa dibilang bukan waktu yang sebentar juga, menurut udah terjadinya gitu loh. Jadinya tuh kayak karena saya merasa tidur saya terganggu, itu kan kurang tidur ya Pak ya. Jadi itu ngaruh ke produktivitas saya sehari-hari, kegiatan sehari-hari gitu sih Pak. Kak Via ini akhir-akhir ini ngerasa kayak capek, terus kayak yang akhirnya tuh kayak mengganggu aktivitas atau di produktivitas Kak Via sehari-hari ya Kak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya lagi nih Kak.
memang sebelumnya itu ada kejadian apa yang Afia alami? Sebenarnya ya bisa dibilang bulan lalu sih saya. Jadi kayak itu sekitar 1 bulan. Itu saya habis kecelakaan, habis jatuh dari motor. Nah, di sini waktu kecelakaan itu saya yang nyetir. Itu saya yang nyetir motornya tadi kan. Nah, sebenarnya kalau dari apa ya, kayak waktu kecelakaan itu kan Pak, saya itu ditabrak gitu Pak. Jadi itu ceritanya kan waktu saya tuh mau pulang ke rumah, habis ada kegiatan UKM gitu. Nah, terus di jalan kampus mau arah Gerbang itu kebetulan lagi ada perbaikan. Nah, sebenarnya kan kayak 2 sisi ini ya kayak, tapi yang sebelah kanan ini diperbaiki terus jadi kayak pavingnya itu tuh dibongkar. Akhirnya cuma pakai 1 jalur aja yang sebelah kanan sini, yang dibongkar yang sebelah. Nah, itu kan jadinya kayak 1 jalur ini tapi dibagi 2 kan, buat yang arah keluar sama arah masuk Gerbang. Nah, itu tuh posisinya tuh bener sih, aku lampunya tuh mati gitu kan, lampu jalan yang situ tuh mati. Jadi kayak gelap, kan ada pencahayaan kayak ada 1 lampu di tengah gitu masih dan lampu motor saya pun juga nyala gitu. Terus apa namanya? Waktu saya melewati jalan itu, saya tuh udah ada yang posisi yang seharusnya itu di sebelah kiri, maksudnya udah agak mepet ke jalan yang dibongkar gitu kan. Nah, terus tiba-tiba pas saya melewati itu ada motor yang arah masuk dari gerbang, jadi kayak gini. Ini saya kanan motornya, tapi dia itu semakin mendekat ke saya itu justru semakin ke arah saya. Kan bingung tuh, posisi juga lagi gojek dengan saya. Kayak kalau misalnya aku belokin motorku ke arah kanan sini buat menghindari dia, tapi kalau dia mau tambah ke arah kanan juga gimana? Sedangkan aku udah di jalur yang benar gitu. Terus akhirnya aku berhentiin motorku. Aku berhenti, barangkali dia bakal berhenti juga gitu. Terusnya kalau misalnya emang lampu nggak nyala mungkin ya udah aku salah juga gitu loh, karena mungkin nggak kelihatan. Tapi lampu itu posisinya nyala karena kan udah malam juga ya. Terus ini kan jalan sendiri dibongkar lampunya, cuman terangnya cuma dikit. Tapi semakin dia dekat ke arah saya itu semakin justru awas semakin ke arah motor saya gitu, bukan ke arah kanan gitu. Akhirnya nabrak dia ke motor nabrak saya. Terus di saya jatuh, luka di kaki juga sih karena kan yang kaki motornya terus kayak tetap kehantam sih karena motornya gitu. Kayak akhirnya itu saya jatuh. Punya teman saya tuh nggak yang luka-luka gitu. Nah, dari situ itu sebenarnya lukanya itu nggak terlalu parah. Dia kayak ada bagian yang memar, ada yang berdarah juga sih. Dan berdarah ini kayak itu kan lukanya itu dalam gitu, kayak bolong gitu loh. Kan ya nggak sampai yang bolong banget sih kan biasanya, cuma tapi itu termasuk kayak dalam gitu loh lukanya, bukan yang cuma di atas doang. Nah, semenjak itu tuh kayak beberapa hari setelah saya jatuh itu kayak berusaha tuh udah mulai keganggu gitu kan, sampai saat ini kayak udah 1 bulan itu saya merasa kayak hidup saya tuh jadi berantakan gitu tuh. Sebelumnya saya tentang hal-hal ini kan dari kejadian tersebut yang mungkin Kavia sebelumnya nggak pernah kebayangkan dengan kejadian tersebut, tapi tiba-tiba ya di berkata lain ketika Kavia mengalami kejadian tersebut. Nah, berarti kan dari tadi Kavia cerita pasti
pas di posisi itu berarti Kavia sedang bersama teman Kavia berarti ya berdua. Iya. Setelah Kavia terjadi itu selanjutnya bagaimana kan? Maksudnya apakah Kavia langsung ke dokter atau apa klinik itu atau diam di tempat kejadian dan bertugas pulang atau bagaimana? Kebetulan kan saya lagi posisinya mau pulang ya kayak itu dari UKM. Nah itu tuh anak-anak UKM itu kebetulan juga lagi, misalnya pulangnya bareng-bareng lah gitu aja. Tapi kebetulan yang keluar duluan tuh aku, mereka masih di parkiran. Terus karena melihat aku jatuh tadi, temen-temen yang tadinya udah keluar parkiran itu yang ibaratnya yang mereka masih dalam parkiran, jadi pas lewat jalan itu nyambil dulu lah bantuin aku juga. Terus di situ tuh aku anaknya di mereka ngambilin P3 tahun juga di UKM sama sih orang yang nabrak ini itu yang lebih bicara itu teman-teman aku sih kak, bukan akunya, karena akunya waktu itu bukannya dibersihin gitu kan. Nah awalnya kok itu kayak gimana ya, enggak kan yang nabrak ini cowok kan ya, temennya satu kampus juga sih. Terus karena di apa ini namanya yang kemukaan aku tuh pergi buat ngambil data, terus yang menabrak ini juga dia bilang kalau mau ngambil data ya udah dia ngambil data. Terus temanku yang paling udah nyampe ini ya udah bawa data, tapi kok yang nabrak ini kok nggak nyampe akhirnya temen-temen kayak apa orangnya kabur ya gitu kan. Terus akhirnya coba cari, terus mereka orangnya terbalik sih. Terus waktu mereka lagi ngobrol nih ya, soalnya ditanya kenapa kok jatuh gitu loh, misalnya kayak kenapa kok dia nabrak aku gitu loh, apa nggak kelihatan atau gimana. Awal-awal tuh waktu masih ada satpam, dia tuh kayak nyalahin pihak kampus gitu, kenapa kok dimatiin, kenapa kok ini sebenarnya di gerbangnya itu udah dikasih tulisan kalau mau diperbaiki gitu loh, tapi di malam harinya, maksudnya kemarin juga suka di dini harinya gitu, tapi ternyata udah dibongkar dari sore tadi. Terus itu kayak nyalahin kenapa kok gelap gitu loh. Terus si Pak Satpam ini kan kayak juga bilang, tapi mbaknya benar jalannya, kan emang pasnya gitu kan. Terus waktu Pak Satpamnya pergi tinggal teman-temanku aja sama orang itu, dia tuh bilang ternyata kalau dia ini ngantuk, jadi dia tuh lagi ngantuk posisinya. Terus katanya kayak nggak kelihatan apa bagaimana karena dia ngantuk itu akhirnya dia nabrak aku itu tadi gitu. Biasanya jadi nanti pas kejadian itu tuh Kavia ini ya dari teman-teman Kavia itu kan dari teman-teman Kavia, jadi Kavia sempat diobati dulu lah sama teman Kavia. Nah berarti dari kejadian itu Kavia pulang ke rumahnya ini tetap mengendarai motor tersebut atau bagaimana? Masih tak, motornya tuh dibawa sama yang nabrak ini karena bagian depannya itu kayak bagian belakangnya kayak masuk ke dalam gitu, ya bagian depannya rusak gitu. Dan banyak rusak karena kan yang kelihatan kan yang depan. Nah motornya itu dibawa sama yang nabrak, benerin, terus aku diantarin temanku pulang, aku juga cari temanku gitu. Selanjutnya ini kan Kavia bilang dari kejadian yang Kavia alami ini tidurnya Kavia ini jadi terganggu kan. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih detail ini kan, maksudnya tidur yang terganggu itu seperti apa? Apakah mungkin Kavia sering mimpi buruk atau Kavia mungkin sering terbangun nih waktu di malam hari atau seperti apa yang Kavia alami? Sebenarnya nggak selalu sama sih kayak setiap harinya itu. Kadang tuh kalau saya lagi ngerasa capek nih, misalnya dari itu lagi kegiatan itu sering jadinya saya kayak kebangun-bangun gitu hidupnya. Tapi kadang juga
bangun di malam hari sama mimpi buruk itu tadi. Karena kadang kan kayak kalau saya mimpi buruk ya otomatis saya bakal bangun juga gitu loh akhirnya. Terus buat perasaan buat tidur lagi tuh kayak jadi takut gitu loh kalau misalnya mimpinya tuh masih lanjut gitu. Jadi yang Kavia alami itu dari teori yang terganggu itu kayak Kavia mimpi buruk dan kadang dari mimpi buruk itu Kavia juga begitu bangun ya kak ya. Nah, apakah mimpi buruk dan seringnya terbangun ini Kavia alami akhir-akhir ini juga atau seperti apa nih kak? Iya benar sekali sih kayak semenjak kejadian itu tuh jadi sering gitu loh kayak kan udah gak satu bulan gitu ya, jadi kayak sekali juga satu bulan saya merasa kayak itu sulit banget gitu kayak entah itu bulan itu terus ataupun waktu mimpi akhirnya ya saya bangun juga terus dari kejadian yang alami kan selain terganggunya nih tidurnya Kavia, adakah mungkin yang Kavia alami lagi mungkin dari fisik Kavia atau mungkin dari pikiran atau perasaan Kavia seperti apa? sebenarnya jadinya tuh saya takut dua-dua orang lagi saya nggak berani buat nyetir lagi gitu kayak ya, kayak takut kalau misalnya itu kejadian lagi terus juga kayak kadang itu kalau misalnya bahkan meskipun saya digonceng kayak itu masih ada perasaan buat takut kalau misalnya bakal kecelakaan lagi gitu. Dan itu tuh kadang tuh kalau apa namanya jadinya tuh kayak kadang tuh saya ngerasa nafasan cepat gitu kan, jadinya kayak sesek gitu loh pak, terus kayak pusing gitu. Dan kadang tuh kalau saya di motor nih ya aku gitu, terus saya melewati tempat saya jatuh itu atau melewati tempat yang dia itu jalannya itu kayak kendaraan-kendaraan itu jalannya kayak cep-cep gitu loh kan, jadi kayak pada ngebut gitu. Itu tuh saya tuh kalau misalnya lagi di tempat itu tadi, tempat yang saya pernah jatuh, itu langsung ke flashback gimana saat saya jatuh di hari itu. Tuh, untuk saya di kantor itu. Dan karena kalau misalnya melewati tempat yang dia itu jalanannya cepat, itu jadi kebayang kalau misalnya saya bakal jatuh lagi, tapi dengan kondisinya berupa entah itu kayak lebih parah dari kejadian yang kemarin itu. Dia merasa takut lagi nih kalau naik motor. Dari beberapa yang Kavia sudah sebutkan tadi, nah bisa Kavia mengalami kondisi seperti itu, gimana cara Kavia untuk mungkin mengurangi rasa tersebut? Sebenarnya tuh aku juga bingung sih kayak maksudnya kadang itu berkali terhadap nah kalau misalnya waktu saya di ke flashback kejadian ketika saya jatuh atau mungkin kebayang kalau saya bakal jatuh lebih parah, itu saya berusaha langsung kayak ngalihin pandangan saya. Itu saya coba buka HP gitu loh buat ngalihin ingatan saya. Sebenarnya kan nggak baik juga ya buka HP di motor gitu. Dan kayak saya coba buat bikin hal lain gitu waktu keinget itu tadi. Lalu bicara selain dari yang Kavia alami tadi, ada nggak mungkin dari respon tubuh atau fisik Kavia yang mungkin ikut berinteraksi atau kayak merasakan dari kejadian yang Kavia alami 1 bulan lalu itu yang kecelakaan?
nggak bawa kayak kalau misalnya dari keluarga kayak ngajakin keluar terus pakai motor yang dua jam itu saya merasa kayak sesak nafas gitu kan, terus kayak merasa kalau kepalanya kayak banget terus pusing, badan saya lemes gitu kan, kayak lagi gitu. Lalu Kavia, tadi kan Kavia menilai kalau misalkan melihat motor itu rasanya takut jatuh lagi, takut kejadian lagi kecelakaan, kayak gitu ya Kak. Nah, mungkin di sini saya akan bantu Kavia untuk mengubah nih yang tadinya mungkin Kavia merasa takut dari kejadian tersebut, mungkin mengubah kata-kata yang tadinya negatif menjadi kata-kata yang positif yang mungkin bisa Kavia terapkan ke dirinya Kavia. Walaupun proses tersebut memang tidak instan, pasti ada prosesnya, dan saya harap hal tersebut itu sedikit demi sedikit berpengaruh ke dirinya Kavia. Mungkin nih, kalau Kavia bisa bayangkan nih, dari yang tadi Kavia merasa takut jika jatuh lagi dari motor, nah mungkin kalau diubah ke kata-kata yang positif, mungkin Kavia mau mengubahnya seperti apa? Kata-kata itu bisa Kavia ucapkan di saat Kavia mungkin merasa takut jika sedang kayak mau pegang atau mengendarai motor lagi nih kan. Mungkin kata-kata tersebut bisa Kavia ucapkan sambil Kavia itu merelaksasi pernapasan Kavia. Kan tadi Kavia merasa jika mau mengendarai motor ataupun jika ingin naik motor gitu, rasanya tuh napasnya kayak sesek gitu ya Kak ya. Mungkin Kavia bisa coba relaksasi pernapasan terlebih dahulu. Mungkin sebelum naik motor Kavia bisa kayak tarik nafas dulu, lalu kayak berucap kata-kata positif yang tadi Kavia sudah ucapkan tersebut. Nah itu mungkin bisa Kavia coba kalau nanti Kavia akan mengendarai motor atau akan naik motor nih Kak. Nah, kalau dalam beberapa belakangan ini, apakah Kavia pernah naik motor lagi atau bagaimana? Kalau dalam beberapa hari belakangan ini? Berarti belakangan ini Kavia memang sudah pernah bawa motor sendiri lagi ya. Tapi kalau dibonceng dengan orang lain itu ada ini apakah pernah? Nah, di saat dibonceng dengan orang lain itu bagaimana perasaan Kavia pada belakangan ini? Kan sekarang masih agak takut kalau misalnya jatuh lagi itu, yang juga kita takut kalau misalnya gara-gara orang ini kalau jatuh lagi ke rumah terus tetap dibawa bonceng, itu masih kepikiran buat kayaknya kalau jatuh lagi gitu. Ya baik, jadi memang pikiran Kavia masih merasa takut jatuh dan takut terjadi lagi kejadian yang sebelumnya itu ya Kak. Baik Kavia, dari kejadian yang Kavia alami tersebut lalu tadi reaksi-reaksi dari tubuh Kavia seperti Kavia merasa takut, tidur Kavia menjadi terganggu. Nah memang kalau boleh tahu kejadian kecelakaan ini itu pertama kali yang Kavia alami atau di sebelum-sebelumnya Kavia pernah mengalami hal yang persis ataupun mirip-mirip dengan kejadian kecelakaan ini? Ini bukan masalah udah berapa kali kita, tapi yang terakhir kali sebelum kejadian itu aku udah sempet takut berbawa motor lagi. Tapi berhubung waktu itu kayak
nggak kenapa-napa, nggak kayak kemarin kan kakiku bolong, terus habis itu Omar juga, dan motornya kan kayak parah ya itu lagi satu, terus yang di depan tuh sekitar 1 mingguan, satu mingguan baru balik lagi motor aku itu lebih parah gitu dari yang sebelumnya. Nah, dan karena kejadiannya juga di kampus waktu jatuhnya, jadi kayak takut gitu loh, karena kalau lagi kalau saya bakal jatuh lagi di kampus, karena kayak saya sering mengalami kejadian tempat itu. Sekarang kan masih fokusnya kayak sekarang tuh saya mengalami itu ketika di Gojek itu masih selalu keinget gitu loh. Jadi kayak saya tuh takut buat bawa motor lagi gitu. Sedang ini rasanya kamu yang itu memang tidak mudah ya tahu untuk berani lagi buat apa ya naik motor ataupun bahkan mengendarainya gitu ya. Nah, dari beberapa reaksi yang kamu rasakan atau alami tadi yang tidak terganggu, tapi yang menjadi takut. Nah, ada nggak sih Kak kayak reaksi yang benar-benar itu berlebihan banget dan membuat Kak itu jadi apa ya terganggu sekali gitu tentang melakukan aktivitas sehari-hari atau kehidupan sehari-hari Kak itu? Ini sih karena tuh kayak jadi karena kekurangan itu ya, jadi saya sering banget merasa pusing. Habis itu karena kalau saya mau naik motor itu meskipun ini di Bandung kayak rasa sesek, rasa sering kayak cepet banget terus juga Anda juga sebelumnya kamu sudah bilang kalau kamu itu sempat merasa sesek gitu ya kalau misalkan mau mengendarai motor ataupun mau naik motor. Apakah sebelumnya Kavia mungkin pernah coba nih kayak mungkin relaksasi pernafasan atau sejenisnya itu Kavia sudah pernah mencobanya atau belum? Baik, mungkin di sini nanti saya akan membantu Kavia untuk mencoba merelaksasi pernafasan Kavia yang dimana Kavia mungkin bisa mempraktekannya nanti kalau Kavia akan naik motor atau mengendarainya. Apakah saat ini Kavia sudah siap untuk mencobanya? Baik, sebelumnya Kavia bisa tenang dulu di dirinya, terus Kavia bisa langkah ketiga, Kavia bisa tarik nafas, nanti ditahan, lalu hitungan ke 8 itu bisa dihembuskan. Ya baik, saya akan ya 1, 2, 3 tarik, 4, 5, 6, 7, 8 hembuskan, 1, 2, 3 tarik, 4, 5, 6, 7, 8 hembuskan. Sekali lagi ya Kak ya, 1, 2, 3 tarik, 4, 5, 6, 7, 8 hembuskan. Baik, bagaimana nih Kak? Perasaannya satunya tahu tubuh Kavia bagaimana nih untuk saat ini? agak lebih rileks. Nanti jikalau Kavia ingin naik motor atau mengendarai motor lagi, itu Kavia bisa mencoba relaksasi tersebut. Jadi sebelum menaiki motornya, mungkin Kavia bisa tarik nafas dulu sambil mengucapkan kata-kata yang positif tadi yang sebelumnya Kavia sudah ucapkan ya, kayak saya tidak akan jatuh dari motor lagi gitu Pak. Itu mungkin bisa Kavia praktikkan dan Kavia terapkan di kehidupan sehari-harinya Kavia. Nah, lalu nih Kak, dari kejadian yang kecelakaan itu, terus Kavia takut naik motor, yang tapi akhirnya bahwa akhir-akhir ini Kavia berarti sudah berani naik motor karena PP tersebut. Tapi dibonceng sih. Oh berarti masih dibonceng ya, kalau sendiri itu masih belum berani ya Kak? Baik, tadi kan Kavia masih naik
motor itu masih berani kalau dibonceng sama orang lain ya Kak ya. Nah, jika lo sendiri kan Kavia masih merasa takut, masih merasa belum berani lagi lah buat naik motor lagi ya Kak. Nah, mungkin Kavia bisa mencoba ini kayak mencoba naik motor sendiri, tapi masih kayak di lingkungan rumah yang dekat-dekat dulu aja. Mungkin kalau Kavia mau ke warung atau mau ke supermarket yang dekat rumah itu Kavia bisa coba naik motor lagi, tapi masih kayak didampingin sama orang-orang terdekat, mungkin entah orang tua Kavia atau mungkin saudara-saudaranya Kavia seperti itu Kak. Jadi kayak Kavia masih apa ya, kayak Kavia berlatih terlebih dahulu nih kayak buat berani naik motor lagi, tapi jaraknya nggak usah yang jauh-jauh kayak gitu Kak. Apakah Kavia mau nih mencoba dan melatih untuk berani naik motor lagi? Ya nanti coba. Oke, baik. Mungkin untuk saat ini apakah ada yang ingin Kavia ceritakan lagi pada saya? Apa sih? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin di sini saya sedikit menyimpulkan ya apa yang telah Kavia ceritakan dari awal sesi tadi sampai saat ini, yang dimana Kavia merasa sulit tidurnya terganggu dan sulit tidur karena dari kejadian kecelakaan yang Kavia alami, yang dimana kecelakaan tersebut membawa dampak yang negatif ke dirinya Kavia, yang akhirnya berpengaruh ke aktivitas Kavia dalam sehari-hari, yang dimana Kavia jadi apa ya, ada banyak reaksi dari tubuh Kavia yang timbul dari kejadian tersebut. Tapi untuk saat ini Kavia sudah ingin mencoba untuk berlatih kembali dan mencoba berlatih kembali untuk naik dan mengendarai motor secara sendiri ya Kavia. Mungkin sebelum sesi konseling berakhir, di sini saya minta tolong Kavia untuk mengisi lembar evaluasi dari sesi konseling yang telah kita lakukan. Ini Kavia bisa tuliskan seperti apa evaluasinya untuk saya yang nanti sesi konseling berikutnya. Sebelum mengakhiri, mungkin di sini saya sedikit memberikan tugas rumah kepada Kavia, yang dimana kan tadi Kavia bisa mencoba naik motor sendiri dan mencobanya di sekitar rumah terdahulu ya. Mungkin itu bisa Kavia checklist nantinya di sini, yang dimana nantinya saya bisa mengetahui proses latihan dari yang Kavia lakukan tersebut. Nah, untuk mengecek hal ini, mungkin nanti untuk sesi konseling berikutnya itu bisa kita jadwalkan kembali. Untuk jamnya itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya Kak ya. Baik, kalau gitu saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Kavia karena Kavia sudah terbuka dan berani menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Kavia kepada saya. Lalu terima kasih juga Kavia sudah menjadikan saya sebagai teman cerita Kavia pada sesi konseling kali ini. Saya harap Kavia dapat mempraktikkan dan menerapkan hal-hal yang tadi sudah kita rencanakan dan buat itu ke kehidupan Kavia sehari-hari. Untuk itu terima kasih banyak dan jalan.